Pernah nggak sih pas buka tagihan asuransi kesehatan, Anda langsung kaget setengah mati? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ada sebuah krisis tersembunyi yang lagi terjadi, dan ini menimpa jutaan orang di Indonesia. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas masalah ini, dan yang paling penting, kita kasih panduannya biar Anda bisa lebih cerdas dalam memilih. Angka ini serius, bukan salah ketik. Ini adalah rata-rata kenaikan premi asuransi kesehatan yang dialami banyak orang cuma dalam setahun, di 2024. Kebayangkan, lonjakan segini gedenya itu bisa bikin pusing tujuh keliling dan merusak semua rencana keuangan keluarga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa kok bisa premi tiba-tiba naik gila-gilaan? Ini bukan cuma soal angka loh, ini soal duit hasil kerja keras Anda dan soal keamanan finansial Anda di masa depan. Oke, mari kita bedah sama-sama. Biasanya nih kambing hitamnya itu inflasi medis. Dan ya memang betul, biaya rumah sakit, obat-obatan itu semua naik terus. Tapi inflasi medis aja nggak cukup buat ngejelasin lonjakan premi sampai 43%. Ada faktor lain yang jauh lebih besar dan jujur aja jauh lebih berbahaya yang wajib Anda tahu. Jadi gini, pada dasarnya ada dua jalan kenaikan premi Anda. Jalan yang pertama itu lurus, bisa ditebak, dan adil. Nah, jalan yang kedua, wah itu kayak naik roller coaster finansial yang nggak pernah Anda minta. Paham bedanya dua jalan ini adalah kunci buat nyelamatin dompet Anda. Jalan pertama namanya kenaikan berbasis inflasi. Anggap aja ini kayak naik tangga yang landai dan aman. Kenaikannya wajar, ngikutin data resmi dari pemerintah, jadi semuanya transparan. Stabil, bisa diprediksi, dan nggak ada tuh yang namanya surat cinta dadakan dari perusahaan asuransi. Nah, ini dia jalan kedua, namanya repricing. Ini bukan tangga, ini jebakan. Di sini, premi Anda naik bukan karena risiko Anda atau inflasi, tapi karena total klaim semua nasabah lain yang satu grup sama Anda. Inilah biang kerok dari lonjakan premi yang bikin syok itu. Coba lihat perbandingannya. Kiri, adem ayem, semuanya jelas dan adil. Kanan, penuh drama, nggak bisa ditebak. Dan yang paling parah, ini sistem di mana Anda yang udah capek-capek hidup sehat, malah harus patungan buat bayarin klaim orang lain yang mungkin jor-joran. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi soal jebakan repricing ini. Karena disinilah inti masalah sebenarnya, dan ini alasan kenapa banyak banget orang merasa dikerjain sama polis asuransi mereka sendiri. Poin utamanya tuh ini. Kalau di grup polis Anda ada beberapa orang yang klaimnya gede banget, misalnya buat berobat kanker atau jantung, biayanya itu bakal diratain ke semua pemegang polis, termasuk Anda yang mungkin seumur-umur nggak pernah ngeklaim sama sekali. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, porsi terbesar dari kenaikan premi Anda yang 60% itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Anda. Sebagian besar duit Anda itu ternyata dipakai buat nambal klaim orang lain. Inilah yang namanya subsidi silang yang nggak adil. Terus kenapa perusahaan asuransi ngelakuin ini? Ya karena mereka lagi tekor. Angka ini artinya buat setiap Rp100 premi yang masuk, mereka harus keluarin Rp105,7 buat bayar klaim. Boncos kan? Nah, repricing ini cara mereka buat nambal kebocoran itu. Dan sayangnya yang jadi korban ya kita-kita ini. Dan apa hasilnya? Angka yang tragis ini. Ini adalah persentase polis yang akhirnya ditutup atau lapsasi setelah ada repricing besar-besaran. Orang-orang udah nggak sanggup bayar premi yang meroket, akhirnya mereka kehilangan proteksi kesehatan justru di saat mereka paling butuh, terutama pas usia makin tua. Oke, cukup cerita horornya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ada kok cara buat keluar dari roller coaster finansial ini dan milih jalan yang lebih aman, yang bikin tidur lebih nyenyak. Jadi, kenapa jalur inflasi ini pilihan yang cerdas? Simpel banget, prediktabilitas itu segalanya. Anda bisa bikin anggaran dengan tenang, bisa merencanakan masa depan, dan yang paling penting, Anda nggak perlu was-was tiap tahun nunggu tagihan premi yang bikin jantungan. Teori aja nggak cukup kan? Sekarang mari kita lihat angkanya langsung di dunia nyata. Kita akan ikutin perjalanan sebuah keluarga muda selama 20 tahun dan lihat gimana pilihan antara dua jalur ini bisa berarti perbedaan miliaran rupiah. Wow, lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Selama 20 tahun keluarga yang pilih polis berbasis inflasi, total bayar sekitar Rp643 juta. Keluarga satunya yang kejebak polis repricing harus bayar lebih dari Rp2,2 miliar, padahal manfaat yang didapat sama persis. Ini bukan beda tipis, ini beda nasib. Ya, Anda nggak salah lihat, segitu potensi kerugian dari salah pilih jenis polis. Rp1,6 miliar. Duit segitu bisa buat sekolah anak sampai sarjana, buat dana pensiun, atau buat wujudin mimpi lain.
malah habis buat bayar premi yang nggak adil. Oke, sekarang Anda udah tahu masalahnya, udah tahu juga solusinya. Pertanyaan selanjutnya, gimana dengan polis Anda? Yuk sekarang kita masuk ke bagian aksi. Gimana caranya Anda bisa ambil alih kendali? Tenang, ini nggak ribet kok. Saya udah rangkum jadi 3 langkah simpel yang bisa langsung Anda lakuin. Anggap aja ini peta jalan Anda menuju ketenangan finansial. Ambil buku polis Anda, dan sekarang Anda jadi detektif. Cari kalimat-kalimat sakti ini. Kalau Anda nemu kata-kata kayak mengikuti inflasi BPS, itu lampu hijau, pertanda bagus. Tapi kalau Anda nemu istilah kayak repricing, riwayat klaim, atau experience rating, nah itu lampu kuning, Anda harus waspada. Kalau Anda nggak yakin atau butuh konfirmasi, langkah selanjutnya adalah ngobrol sama agen Anda. Tapi jangan cuma nanya, Pak, premi saya bakal naik nggak? Anda harus nanya dengan cerdas dan tajam. Nah, ini amunisi Anda. Todong agen Anda dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jawaban mereka bakal ngebuka semua tabir soal stabilitas produk yang Anda punya. Jangan mau terima jawaban yang ngambang ya, minta data historis yang jelas. Pada akhirnya, pesannya sederhana banget. Jangan tergoda sama premi yang kelihatannya murah di tahun pertama. Asuransi kesehatan itu komitmen puluhan tahun. Pilihlah partner yang ngasih Anda stabilitas dan transparansi, bukan yang ngasih kejutan pahit di kemudian hari. Jadi, saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba direnungkan baik-baik. Apakah asuransi kesehatan Anda itu tangga yang aman atau roller coaster yang bikin jantungan? Keamanan finansial dan ketenangan batin Anda di masa depan mungkin bergantung pada jawabannya. Sekarang waktunya cari tahu.